Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbil alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku, amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 7 ya, yaitu membahas tentang menerima kodok dan kodar. Buka halaman 67. Memahami makna kodok dan kodar. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan surat Al-Hadid ayat 22 ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali. Dalam penjabarannya qada sedang menjadi qadar. Qadar adalah prosesnya ya. Qada adalah ketetapan Allah, dengan qadar adalah prosesnya. Atau prosesnya itu menjadi takdir, dan takdir ini ada yang takdir mubrom, artinya tidak bisa dirubah. Ada takdir mu'alaq, artinya bisa dirubah. Takdir mubrom seperti kematian, seperti matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Kemudian air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang bawah. Itu adalah takdir mubrom, tidak bisa dirubah. Ada takdir mu'alaq, yaitu bisa dirubah, yang berkaitan dengan kehidupan kita, melalui sebab akibat. Allah menjadikan sebab akibat, membuat sebab akibat. Sebab dia rajin, maka akibatnya menjadi pintar. Sebab dia menjadi sebab dia hemat, menjadikan dia kaya. Nah, itulah yang dinamakan takdir mu'alaq, artinya bisa dirubah. Namun takdir mu'alaq pun tidak lepas dari ketentuan Allah tentunya ya. Contoh ayat di sini adalah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir.
Jadi qadar ini adalah suatu proses. Qadarullah ya, suatu proses yang diberikan Allah kepada kita, yaitu yang kita jalani. Nah, di situ hasilnya menjadi dua. Apakah kita sukses atau kita gagal ya. Berarti kalau kita menjadi sukses berarti takdirnya itu kita menjadi berhasil misal, atau satunya lagi adalah tidak berhasil, misalnya dalam suatu usaha misalnya, seperti itu ya. Artinya setiap yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Tentu saja kita dalam memahami qada dan qadar ini harus dengan penuh keimanan ya. Agar apa? Agar di setiap kejadian, baik itu menimpa baik, ketika menimpa baik kejadian itu menurut kita tidak menjadikan kita terlena atau berbangga diri dan sebagainya. Dan sebaliknya ketika takdir itu menimpa kita yang jelek, tidak menjadikan kita sedih hati ataupun susah hati, karena semua itu adalah sudah Allah tetapkan terhadap kehidupan kita, dan kita jadikan sebagai ujian dalam hidup kita untuk menggapai surganya dan ridhonya di akhirat kelak. Baiklah anak-anak, untuk penjelasan ini sampai sini dulu aja. Untuk tugasnya adalah ini, tulis surat Al-Hadid ini ya, ayat 22 ini tulis sama artinya, tulis sama artinya dan juga sama tajwidnya, kemudian foto dan share ke Bapak. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.